dilakukan oleh panitia sendiri? Baik, terima kasih. Kami dari Panitia Nasional Peringatan HUT Sumpah Pemuda yang ke-92, mengapa kami memilih Raja Ampat? Karena Raja Ampat ini ikon dunia. Raja Ampat merupakan destinasi wisata yang diakui oleh mancanegara di dunia. Dan kemudian dari Raja Ampat kami mau menyuarakan bahwa Papua ini daerah yang aman, damai. Papua damai, dan momen Sumpah Pemuda ini adalah Sumpah Pemuda perdana di luar Pulau Jawa. Ini menandakan bahwa kebangkitan dari anak-anak Papua yang mana pada 1928 itu hanya dari Maluku sampai dengan Sumatera. Jadi Nyong Maluku sampai Sumatera. Di tahun 2020 ini kita genapi bahwa kita juga masyarakat pemuda Papua juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita bagian utuh. Dan momen ini merupakan momen kebangkitan bagaimana anak-anak Papua ini bangkit berdiri maju, dan kita mengisi kemerdekaan yang sudah ada dengan hal-hal positif, hal-hal yang baik dan berguna bagi kemajuan orang banyak. Betul. Jadi kalaupun Sumpah Pemuda yang kita buat di sini merupakan ajang pertautan dan perekrutan untuk tali persaudaraan silaturahim antar sesama anak bangsa di tanah Papua. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan merupakan ajang di mana kita jalin persatuan tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Bahwa kita berbeda-beda, tapi kita tetap pemuda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira yang dihadiri mungkin pemuda-pemudi ini kan pusatnya seluruh Indonesia dipusatkan di Raja Ampat. Ini mungkin bisa disampaikan mungkin yang menghadiri kegiatan besok ini rencananya. Itu kita begini, panitia itu mengundang semua elemen, baik pemerintahan di tingkat pusat sampai daerah. Kita koordinasi sampai ke presiden, kita berikan undangan. Ya, kepada semua kementerian di parlemen juga kita berikan undangan. Dan penyampaian ini bukan cuma mau digaungkan di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Kita nyatakan bahwa inilah kita pemuda Papua yang mencintai NKRI. Kita merasa bahwa NKRI merupakan negara berdaulat yang tidak bisa diotak-atik oleh pihak manapun. Iya Pak, betul. Jadi kalau dinyatakan bahwa pihak-pihak mana saja, itu saya katakan tadi ya, presiden kita undang sampai ke bupati dan wali kota kita undang. Tapi dalam wilayah Papua Barat kita berikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah yang walaupun dalam sumbangsi yang terbatas, namun ada kepedulian di masa pandemi COVID ini, tapi tidak menghilangkan esensi dari hakikinya Sumpah Pemuda. Jadi sejatinya Sumpah Pemuda itu tidak dihilangkan masalah esensialnya, maknanya tetap tersirat, gaungnya tetap tersirat. Pak Ketua, ini kan kita dalam rangka Sumpah Pemuda ini yang ke-92 ini kan kita di tengah pandemi COVID-19 dan dalam rangka menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mungkin apa yang mau bisa disampaikan dari pemuda-pemudi Indonesia berkaitan dengan di tengah COVID-19, dengan pandemi COVID-19 dan pilkada serentak di tanah air? Ya, kalau bagi kami itu pilkada itu merupakan momen dan ajang dari negara, itu hajat negara. Hajat negara yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan momen Sumpah Pemuda ini dilakukan setiap tahun. Jadi tidak mengganggu dari kinerja pemerintah, dan kita dalam hal ini tidak mendiskreditkan satu pihak atau kita ini berdiri pada posisi independen. Yang kita laksanakan adalah Sumpah Pemuda, tidak menyangkut kepentingan politis dan lain-lain. Jadi ranah kita pada ranah bagaimana meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dari pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, dan kita suarakan dari timur Indonesia. Dan saya katakan begini, masalah politik, masalah ekonomi, masalah bangsa saat ini tidak terlepas daripada aspek kepedulian dan pergeseran dari moral. Jadi bagaimana pemuda itu bangkit dan berdiri dalam menapaki panggilan tanpa mendiskreditkan satu pihak. Berarti mengajak pemuda-pemudi untuk menyukseskan pemilihan pilkada ya serentak. Jelas, itu kan hajat negara, nggak bisa kita kita berdiri dan kita bertumpu pada stigmatisasi bahwa pemilu itu harus dibatalkan. Kalau itu hajat negara dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat,
Presiden sudah keluarkan impres untuk melakukan pemilihan umum dan tidak bisa ditunda walaupun dalam pandemi Covid. Ya kita jalankan, itu amanat negara, itu amanat konstitusi. Jadi kita pada dasarnya mendukung segala program dan nawacita pemerintah. Mari kita sama-sama seluruh pemuda di seluruh Indonesia kita eratkan tali persaudaraan, kita rapatkan barisan, kita mendukung program nawacita pemerintah saat ini. Jangan kita berpikir negatif soal pemerintah, karena bagi kami pemerintah saat ini itu dipilih melalui mekanisme yang jelas. Gitu. Mekanisme yang jelas dan dipilih berdasarkan undang-undang dan sistem demokrasi, dan itu sudah final, tidak perlu lagi diotak-atik. Pak Ketua, mungkin besok akan ada rencana yang akan hadir dari kementerian atau DPR RI atau dari mana? Kalau saja kita mungkin begini, kira-kira. kita sudah mengundang semua pihak, namun pada narasi pertama yang saya katakan bahwa ada pergeseran dari batas waktu, kemudian pergeseran dari penundaan keberangkatan dan lain-lain, dan kami berpikir bahwa dari pusat mereka akan siap untuk lighting. Ini waktunya kan saya melihat kayak terlalu mepet ya, terlalu mepet. Ini apa yang menyebabkan terlalu mepet sekali kegiatannya begitu tiba-tiba gitu. Maksudnya biasanya kan direncanakan 3 hari atau 4 hari sebelumnya baru. Itu kan begini, bukan masalah waktu. Masalah kebangkitan pemuda itu tidak memandang waktu. Ingat tidak? Saat 1928 itu lagi masa-masa perang melawan penjajah, tapi pemuda masih berdiri bangkit saat itu untuk menyatakan sikap di tengah-tengah situasi yang bergemuruh saat itu dengan riukan bunyi senjata dan lain sebagainya. Lalu kita yang hidup di zaman aman ini Tinggal menikmati saja. tinggal meneruskan. menikmati hasil dari kemerdekaan. Bagi kami 1 hari itu lebih berharga karena tidak ada riuh-riuh seperti pada zaman 1928. Jadi bukan masalah waktu, tapi bagaimana membangkitkan semangat itu hal esensial yang tidak bisa dipungkiri. Kalau bagi saya tamu dan undangan yang hadir itu mereka akan hadir lewat live. Kita live besok. Kita dari pihak istana, dari pihak parlemen, begitu. Lembaga negara Indonesia ini kan trias politikal. Ya. Kita sudah undang semua pihak. Tinggal kita lihat besok live-nya dengan channel mana. Kita tidak bisa pastikan karena itu asumsi dasar kita, dan itu nanti besok baru kita lihat. Itu merupakan door prize bagi teman-teman di Raja Ampat dan pemerintah daerah setempat. Dan saya tidak bisa bilang soal parlemen akan bicara soal apa tentang Raja Ampat, istana akan bicara apa soal Raja Ampat, tapi momen ini bagaimana mendongkrak popularitas Raja Ampat itu dibumingkan kembali. Karena situasi di dalam ini saya melihat kondisi dan situasi di lapangan sudah tidak seperti sedia kala. Mungkin karena pengaruh pandemi Covid. Jadi tempat-tempat wisata dan lain sebagainya itu belum diperhatikan secara maksimal. Pak, ini secara terpisah saya mau tanya berkaitan dengan ini Raja Ampat kan ini KNPI lagi vakum Pak sekarang ini kan, apalagi Raja Ampat sekarang ini menjadi tuan rumah Sumpah Pemuda. Apa yang bisa Bapak sampaikan harapan Bapak agar organisasi kepemudaan Raja Ampat ini bisa ini kalau bagi saya itu mudah saja. Bapak. Lepas segala ego yang ada pada diri kita, satukan hati bulatan kita bangun Raja Ampat. Ya, jadi ego-ego sektoral yang masalah pribadi itu merupakan sikap dasar masing-masing orang, itu merupakan asumsi dasar. Namun bagi kami baiknya lah dibicarakan dengan baik, dijalin persatuan kembali, korelasi kembali untuk membangun daerah ini. Baik atau buruk daerah ini tentukan pemuda, karena mereka regenerasi berikut dari pemerintahan saat ini. Sampai kapan kalian terjerumus dalam polemik saat ini? Mari bangkit berdiri. Raja Ampat membutuhkan kalian. Gitu. Jadi segala macam skepti, masalah pribadi itu tolong dikeluarkan dari pribadi masing-masing orang. Bangun silaturahim, bangun relasi bersama pemerintah, mendongkrak Raja Ampat yang lebih baik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Itu kalau bagi kami. Yang terakhir, sesuai dengan tema Bapak, penegasannya sesuai dengan tema ini. Bapak, saya mau dengar supaya ajakan buat pemuda-pemudi Papua yang ada di Indonesia ini untuk bisa Bapak sampaikan sesuai temanya apa tadi Pak? Temanya itu dengan momentum Sumpah Pemuda ke-92 kita rajut kembali tali persaudaraan antar sesama anak bangsa di tanah Papua. Kemudian subtema itu dengan momentum ini kita rajut kembali dan meraputikan tanah Papua. Jadi cinta kasih itu menjadi dasar. Menjadi dasar bagi saya. Cinta kasih itu hal final. Karena cinta kasih manusia lahir, karena cinta kasih juga manusia pergi.
hal esensi yang ada itu adalah cinta kasih. Hukum itu harus dipertontonkan pada semua pihak. Taburlah cinta kasih kepada semua orang, baik rakyat Papua maupun rakyat Nusantara. Di atas tanah ini milik Tuhan. Tuhan memberkati tanah ini dan mengumpulkan semua orang untuk hidup mendiami di atas bumi pertiwi. Persatuan dan kesatuan untuk membangun negeri, Pak. Ya, Oke, jadi terima bagi kami begini, ini terakhir. Bagi kami adalah Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua. Itu. Bagaikan bunga di taman, tanpa melati taman itu tidak indah. Begitu juga Papua. Gitu. Jadi keindahan Indonesia itu terpancar dari Papua. Papua melihat matahari sebelum Indonesia lain melihat. Papua melihat matahari. Apalagi Papua menjadi prioritas, Pak, ya, dari Presiden Pak Jokowi, ya. Jadi kalau perhatian khusus ya. itu dia masalahnya. Kalau Papua menjadi prioritas, marilah semua pemuda yang ada di Papua kita gandeng tangan. Karena sekarang pemerintah sudah menyorot Papua secara signifikan, artinya secara terperinci dan secara khusus. Makanya tolonglah peluang ini dijadikan sebagai stimulus untuk membuka wacana baru Papua ke depan, era baru Papua. Jangan kita terkungkung dalam stigmatisasi bahwa Papua ini terbelakang, tradisional. Tidak, ini sudah zaman modern. Mari kita bangkit dan bersaing sebagai petinggi-petinggi bangsa maupun sebagai politisi tanah air, putra Papua maupun sebagai jenderal Papua maupun siapa saja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mari bergandeng tangan untuk membangun Papua dengan apa? Dengan semangat cinta akan persatuan. Kalau memang tanpa cinta dan kasih sayang untuk memiliki tanah ini, maka tidak akan ada sesuatu perubahan di atas tanah ini. Karena tanda heran itu diberikan dari tanda heran kecil ke tempat yang lain dengan suatu pertanda yang baik. Maka silaturahim dibutuhkan untuk membangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan antar sama anak bangsa. Semoga momentum Sumpah Pemuda yang ke-92 ini menjadi ajang, karena setelah dari sini besok akan bergeser ke Provinsi Maluku. Setelah ini. Maluku. Ini menjadi tonggak sejarah pertama peradaban Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pertama kali di luar Pulau Jawa itu ada di Raja Ampat. Luar biasa. Itu ada di Raja Ampat. Ini tonggak sejarah perjalanan bangsa 92 tahun sebelum negara ini merdeka. Hari ini Satu kebanggaan bagi Papua Barat, Raja Ampat Papua, bahwa ada di Raja Ampat. ya. Jadi Sumpah Pemuda tingkat nasional pertama kali diselenggarakan di luar Pulau Jawa ada di Raja Ampat. Besok akan bergeser ke Maluku dan sampai bagian barat Aceh. Jadi saya berharap ke depan, ya marilah momen ini menjadi tonggak sejarah bagi kita anak-anak Papua untuk mencatatkan sejarah baru bahwa Papua itu sudah maju. Papua Ajakan-ajakan untuk berkarya, ya, berkarya untuk berkarya ke hal yang lebih baik, dengan pemikiran yang lebih baik, dengan gagasan yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara melalui semua aktivitas yang kita lakukan, semua karya yang kita lakukan. Nama lengkapnya, Pak? Nama lengkap saya Andi Saripun Komber, saya berasal dari selatan Papua Barat. Jabatan, Pak, di sekarang? Kalau jabatan saya sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat, sebagai staf sus di salah satu ini, dan sebagai staf khusus di kepresidenan, ya, Pak? No profile. Itu No profile. tidak boleh, itu masih apa namanya, sifatnya masih tertutup. Cuman artinya Dan kalau untuk panitia ini saya menjadi ketua panitia nasional. enggak ya di sini, ketua Ya, panitia ketua panitia nasional. Ketua panitia nasional untuk Ya. Hari Sumpah Pemuda yang Ya. ke-92. Oke, terima kasih banyak, Pak.